Wow, ini bunyi layang-layangnya. Om tahan dulu Om. Om. Ya. Monumen Juang 45. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wajo. Haji Andi Mungkace, Bupati Wajo, Radia Agani. Baik Sapo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tukar Sapo. Sapo, saya sekarang berada di Monumen Juang 45 di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Hari ini kita akan pergi mencari lokasi di mana banyak anak-anak, warga, orang tua yang bermain layang-layang, pitu-pitu, bugis. Jadi ini Sapo, dia adalah jenis layang-layang yang bisa berbunyi, bunyinya seperti bunyi kecapi. Baik Sapo, kita sapa dulu nih teman-teman kita yang baru saja datang di kanal YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda yang baru mampir di kanal YouTube kita. Terima kasih banyak Sapo, Anda sangat berarti, dan terutama penonton setia kita nih. Saya tidak henti-hentinya untuk mengucapkan terima kasih banyak, karena kanal YouTube itu tidak ada arti apa-apanya tanpa penonton. Jadi Sapo, Anda itu sangat berharga buat perkembangan kanal YouTube ini, dan saran dan ide konten yang akan kita liput mungkin di sekitaran Sengkang saja Sapo ya, Wajo, karena dana operasional kita terbatas Sapo untuk saat ini. Iya Sapo. Jadi Sapo, sebentar lagi kita akan ke sana. Kita tidak usah lama-lama di sini. Kita akan menuju Nepo, Gelora Wisata Desa Nepo. Katanya di sana banyak teman-teman yang bermain layang-layang pitu-pitu khas Bugis. Jadi layang pitu-pitu ini katanya sering dimainkan ketika musim kemarau tiba. Ini sudah menjadi budaya turun-temurun di daerah Bugis umumnya, baik Bugis Pinrang, Bugis Sidrap, Bugis Wajo, Bugis Bone, Bugis Sopeng, pokoknya daerah Bugis desa Sapo yang tidak sempat saya sebutkan. Oke Sapo, kita akan langsung ke sana. Wah, ternyata Sapo belum sampai di Nepo sudah banyak yang lain sih Sapo ya. Kita lihat di jalan raya saja, ternyata sudah banyak layang-layang yang terbang di Sapo. Ada yang berbentuk kotak-kotak, ada yang berbentuk belang, banyak sekali Sapo ya. Tapi kita cari yang ini, yang unik, yang betul-betul khas Bugis, yang pitu-pitu, yang bunyi-bunyi Sapo, ada bunyi-bunyinya. Gimana ya, yang ada layang-layang gitu. Di sini dia ada kotak-kotak Sapo ya. Saya dapat informasi dari ibu-ibu di sini ya, dari kedai Cahaya Akika. Dia katanya ada tetangga di sana menjual layang-layang pitu-pitu. Kita akan ke sana, siapa tahu bisa diliput ya Sapo. Atau kita jalan lagi ya ke depan. Katanya di desa ujungnya ada yang bernama Ledu di sana. Kita akan melihat layang-layangnya Sapo. Katanya harganya dibanderol seharga 700 ribuan. Lalu ke Nepo, kita ke ujungnya dulu di Sapo. Katanya di dekat masjid sana ada lorong masuk, di situ ada namanya Ledu, membuat layang-layang pitu-pitu. Jadi Sapo katanya di lorong ini, di dekat masjid ini ada lorong, mungkin di sini ya. Ada pembuat layang-layang pitu-pitu Sapo. Saben di Kamakutana. Di mana orang apa saja di sini? Kalau tiga kita. Tadi kita lagi mater terus. Terima kasih Bu ya informasinya. Jadi Sapo, ibu-ibu di sini cantik-cantik tapi tidak mau diambil gambarnya Sapo. Malu katanya ya. Ledu gimana Pak Ledu? Iya. Permisi deng, beto bergaga wala gambar rata. Kamakutana kote ga pan, paledu, ledu.
Woi morbolo di, dia unu motorku pas setar kaki sapo. Iya, ada apa dah? Yang kagak apa itu nah. Kaker di, woi morbolo di. Iya. Jadi sapo kita boleh ya sambil gambar tak ya. Jadi sapo kita di bantu ya informasinya sama Bapak ini. Kasih sapo. Hari ya. Jadi kita maju lagi ke depan sapo. Iya. Sambil kita promosikan ya. Soalnya budget kita udah cukup 700.000. Iya, kalau itu gimana dia? Oke, kita tiba di sini. Assalamualaikum. Kamu aku tanah sapo. Ini kayak asal leduk kue. Iya sapo, kita sudah tiba di rumah Pak Ledu. Mau izin boleh saya ambil gambarnya? Wadi wal gambar rata more. Wadi video ki di wadi di. Video ki. Loka video ki pakai bola yang layang. Jadi sapo di sini ternyata tempatnya ya pembuat layang-layang pitu-pitu Bugis. Iya. Jadi sapo tadi saya dapat informasi dari teman di di jalan. Ya. Dia katanya ada namanya Ledu yang terkenal pembuat layang-layang pitu-pitu. Pernah juara satu ini. Wow, luar biasa ya. Dan tadi kita dapat informasi dari Bapak ini ya juga. Jadi saya 4 kali bertanya Pak baru sampai di sini. Iya. Alinya ini, alinya. Oh, alinya pitu-pitu ya. Langsung saja diputar sapo. Iya. Dia mirip bunyi kecapi ya. Iya. Oh. Luar biasa, Kak Nurdin ya. Jadi sapo inilah yang dimaksud dengan pitu-pitunya. Jadi dia itu terbuat dari apa ini Pak? Terbuat dari poleage ya, buah. Ada potoronse gitu ya. Potoronse, plastik potoronse. Plastik potoronse. Kelisenya itu potoronse. Oh, bukan daun lontar, bukan. Ya. Bisa juga. Tapi dia salah tahu. Bisa juga. Oh, ini dari hasil potoronsen yang Ya. klisenya diambil. Oh. Terus yang itunya Pak, yang ininya, yang bunyi sebenarnya yang ini atau yang ini? Yang ini. Oh. Yang ini sutranya. Tidak boleh kalau bukan sutra karena cepat putus. Oh, harus sutra itunya Pak ya. Oh, sutra yang dia pakai untuk tali ininya. Terus ini bambu ya? Ya, bambu. Wah, ini juga susah dibikin karena Ya, harus betul-betul ini ya. Iya. Oh. Tekanannya. Ya. Boleh ke di situ Om? Boleh ke di situ ya yang bisa menjelaskan ya. Di sini biar dekat-dekat suaranya sama Bapak ya. Ya. Harus seimbang, apanya seimbang itu? Ya, ini. Jaraknya ini dengan ini. Oh. Nah, ini juga ya ada juga pengaruhnya ini masalah ya. Bengkonya bengko mau ada bengko. Ini setelan suara sebetulnya itu. Oh, setelan suara itu ya. Apa kamu dikencangkan atau gimana? Inilah dia yang fungsinya ini. Oh. Nah, ini sama rata ini sutra, talinya ini sutra. Tali sutra itu yang dipakai ya. Supaya tidak cepat putus. Kalau ada kayak yang daun lontar? Ada, masih ada. Atau susah beda? Susah beda-beda juga bunyinya. Oh, beda bunyinya juga. Iya. Dan juga kalau kena air, kalau begini kan anti air, sudah tidak bisa lagi. Oh. Kalau daun lontar atau kan rotan, kadang kalau kena air nggak bunyi lagi, nanti kering baru bunyi lagi. Oh. Nah, inilah kelebihan begini. Iya, oke. Itu beda-beda kah bunyinya? Setiap ini beda-beda di. Oh. Jadi sapo pitu-pitu yang seperti ini dibanderol dengan harga 300 ribuan sapo. Oh. Iya. Luar biasa ya. Itu dibikin berapa lama itu Om? Jakit dulu kayak berapa lama kita bikin itu Om? Saget tanah tebui. Benar ya buat talungas so. Oh 3 hari sapo dia buat. Iya.
Nah, baru selesai. 3 hari baru selesai. Iya. Jadi pantas mahal ya. Jadi amore yang kagak pasajata lutu engkan. Oh, napoli ya buka? Oh, ada sementara dibikin juga yang lain situ. Ada. Ada ya. Ini sapo yang namanya rangka layang-layang sapo. Rangka merak. Rangka apa namanya? Layang merak. Oh, layang-layang merak. Ya. Itu terbuat dari apa, Pak, bahan-bahannya? Ada ini Ya. fiber 4 buah. Ya. Masing-masing harganya 15 jadi 60. Ini cumanya bambu semua. Oh, yang lain lainnya bambu. Oh, yang lain Cuma pakai ini fiber. Oh. Jadi ini nanti ini kan belum jadi. Posisi meraknya tadi yang bunyi kecapi di mana, Pak? Yang di belakang sini. Oh, di belakang Ada situ. contohnya di situ. Yang Oh, jadi. bukan di depan sini, Pak. Bukan, harus di Dia ditarik dari mana dia? Di mana talinya? Dari depan. Oh. Tunggu sambil ini. Oh, iya, boleh. Jadi ini saya sapo ini sudah habis 60 ribuan, belum biasa kerja ini. Iya, belum. Jadi kalau jadi bisa 400-an ya, barangkali ya kalau begini besarnya. Iya. 400-500-an. Iya. Oh. Kalau ini yang sudah jadi. Ya. Nah, Oh, ini yang sudah jadi. Ya, Posisi sudah jadi. meraknya tadi seperti posisi murahnya ini ada di sini. mana meraknya? Itu sudah ada. Ini posisi pitu-pitunya nanti di sini. Oh, nanti di situ. Pasang. Oh. Ada pitu-pitu. Ada ini contoh tuh. Ada pitu-pitunya mana tadi? Pitu-pitunya Bapak. Kemana tuh? Iya. Satu lebu. Ini ada lomba katanya, Pak ya? Iya, katanya. Mau ikut nanti? Ya. Di mana? Iya. Oh, di Sela Jampu juga ya? Oh, ada juga di Takai, Bang. Oh, banyak ya? Iya, banyak. Nah, di sini lah. Iya. Untuk memasak pitu-pitunya di sini. Oh, begitu. Iya. Di belakang. Oh, jadi di situ nanti kalau terbang bunyi-bunyinya Ya, tadi kayak bunyi-bunyinya ini tadi. Iya. Yang diputar ya? Oh, Di mundur ke? di mana? Isoga. Iya, iso. Ah, ternyata Bapak belum muteran ya. Dia karena macam-macam. Oh, macam-macam cara pasangnya. Ini karena sudah timbul semua anunya, kena angin semua. Oh. Baru diikat. Ya. Dulu ya. Sementara nih. Oh, langsung di situ. Hanya Diikat kah atau tidak? Iya diikat, estimasi supaya jangan jatuh. Oh. Boleh coba-coba diterbangkan, Pak? Udah ada angin nih. Oh, iya. Agak sore. Agak sore. Wah, hampir patah. Iya. Oh, jadi sapo kalau dia terbang, pokoknya kalau dia ditarik pasti bunyi. Pasti bunyi asalkan sudah kena angin. Oh, kena angin bunyi. Oh, seperti itu sapo ya. Sayangnya tidak bisa dilihat terbang ya. Ya, karena ini sudah sore. Angin udah. Kalau sebentar saja boleh. Untuk pelengkap gambar. Kita bisa langsung beli di sini sapo. Di Bapak ya, nanti saya share lokasinya. Nanti bisa langsung beli di sini. Ini katanya tadi harganya dibanderol 300-an. Pitu-pitu saja sapo ya. Belum termasuk layang-layang. Tapi kayaknya memang rata-rata kan orang bisa aja bikin layang-layang. Cuma yang pitu-pitu yang susah ya. Ya, yang pitu-pitu yang susah sapo. Sapo menurut Bapak tadi katanya tidak bisa terbang ya saat ini karena apa bahasa bungkusnya kok digagangi? Limpuh. Ya, Limpuh sapo digagangi. Jadi budaya ini sebenarnya main layang-layang pitu-pitu ya adalah budaya dari dulu, Pak ya. Sudah tradisi turun-temurun. Ya. Biasa memang dilakukan pada saat musim kemarau seperti ini ya. Habis panen gitu. Habis panen begitu. Oh iya sapo. Sabe amore niga setai di. Dapat lah, dapat. Lah ada apa? Kalau tadi Bapak Nurding, Ledu. Oh tadi yang disampaikan Ledu tadi. Ledu. Oh Ledu. Alias Nurding. Alias Nurdin. Rumahnya Pak Ledu yang mana? Sana. Ini anaknya di sini. Oh anaknya di sini. Ya. Oh tapi Pak Ledu sering di sini ya bikin Iya, layang. tiap hari di sini. Oh berarti di sini saja beli ya? Iya, di sini. Boleh minta nomor WhatsApp-nya? Siapa tahu penonton kita. Nomor mana? Penonton kita ada yang mau pesan layang-layang, boleh ya? Alias sesuai. Mau beli pasajang merak dengan pitu-pitu. Kalau pitu-pitunya berapa harganya tadi, Deng? 300 300-an. Kalau layang-layangnya rangka saja sekitaran 200 lah. 200. Berarti habis-habis 500-an ya. Iya. Tapi belum ada plastiknya, baru rangka kayak begitu tadi ya.
Rangka saja atau sudah ada plastiknya? Sudah bisa naik gitu. Oh, sudah bisa naik itu 500. Jadi itu. Oh iya, kenapa tidak bilang kita 700, Pak? Oke, Sapo. Jadi kita minta nomor WA-nya ya. Iya. Biar teman-teman langsung ambil nomor WA-nya di Bapak. Berapa nomor tak disebutkan saja, Pak? 82 Iya. 217 Iya. 509 275. Oh iya, boleh dilihatkan di kamera saja, Pak, boleh ya? Iya. Oke, jadi Sapo kita kunci ya. Oh, namanya Ibu Fitri. Oke, sudah ya, dapat ya. Oke. Jadi Sapo, kita ini ya, kita closing dulu. Besok kita akan melihat layang-layang terbang di sini, Sapo. Di mana nanti terbangnya, Pak? Oh, di sebelah sana. Oke, bawangnya. Oh, ini di belakang sini. Jadi Sapo, insya Allah besok kalau panjang umur tidak ada kendala kita ke sini lagi ya. Bersama dengan bapak-bapak yang ada di Ujung Baru. Desa Ujung Baru, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Jadi yang ahlinya itu ini Sapo, Pak Nurdin. Lebih enak disapa Ledo. Tapi rata-rata di sini jago semua Sapo ya. Bikin layang. Tapi itu banyak yang ini ya, yang tidak bisa, hanya Bapak yang ini yang bisa di sini Sapo. Harganya 300 ribuan saja Sapo, dan sudah pernah juara. Ada. Iya. Tahun jarang ada pertandingan. Tahun lalu juara. Pernah juara ya Pak Ledo. Jadi yang dilombakan biasanya bunyinya Pak ya? Bunyi. Oke, siap. Ada pertandingan yang akan diikuti dekat-dekat ini? Juara pitu-pitunya Pak Ledo. Pernah tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Wow, tingkat apa itu Pak? Tingkat kabupaten di sini. Oh, tingkat kabupaten. Saya juga pernah juara Pak, tapi tingkat lorong. Ya. Rencana di Bulu Cenrana. Bulu Cenrana. Sidrap. Iya. Kapan itu Pak? Nanti dia informasinya nanti di sana. Rencana ini bulan ini. Oh iya. Ada juga saya lihat di grup Facebook itu katanya di Atakai. Iya. Tapi masih mesti tes dulu Stay dulu pitu-pitunya dulu. Oh, di setel Rencana ke sana juga. Oh, rencana ke sana juga. Iya. Oh iya. Dan yang paling lawan paling berat memang Pak dari mana Pak yang paling jago biasanya bikin layang-layang? Dari Sopeng, ada juga dari Salo Japu. Oh, Sabampar juga ya. Sabampar. Oh, Sopeng sama Sabampar lawan beratnya di sini. Oh, iya. Oke, Sapo, makasih banyak informasinya. Insya Allah besok kita datang lagi di sini ya. Iya. Iya. Oke, ini kan saya di Sapo. Hardiman. Oke Pak Hardiman, makasih banyak. Makasih banyak Pak Ledo. Iya, makasih banyak ya waktunya. Besok ya. Jam berapa saya boleh datang Pak? Jam 2, bagus. Jam 2 ya? Iya. Oke, siap. Jadi Sapo besok kita jam 2 datang ke sini ya. Jadi stay tune di kanal kita. Insya Allah besok kita datang lagi melihat layang-layang akan terbang. Sapo tidak ada angin, limpui. Jadi sebenarnya sudah ada layang-layang terbang, tapi yang di bagian atas itu ya. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.